Selamat datang channel Trading for Better Life. Hari ini ISG kembali terkoreksi turun 0,46% ke angka 8.951. Dan di video ini saya coba analisa beberapa saham di satu grup yang terpantau saat ini masih melanjutkan uptrendnya. Dan pada saat ISG terkoreksi, saham-saham ini masih bisa bergerak naik dan terpantau masih ada akumulasi. Bagaimana potensi saham-saham di kedepannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa berikan ini bisa bermanfaat membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe biar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru kan diupload setiap harinya. Di video ini saya coba update lagi pergerakan dari saham-saham Adaro Group yang bisa kita lihat secara teknikal saat ini masih bergerak uptrend. Untuk saham Adaro bisa kita lihat hari ini masih naik 2% lebih ke harga 2.400. Walaupun pada perdagangan hari ini sempat kembali melemah mengetes 2.300. Jadi cara candle memang 2.300 ini belum terkonfirmasi break. Sebelumnya mencoba break sempat gagal dan turun kembali ke sekitar harga 2.150. Tapi setelah itu bisa kita lihat Adaro masih bisa lanjut uptrend dan sekarang mencoba untuk break 2.300. Dengan target berikutnya saya lihat masih ada potensi untuk menuju target di sekitar 2.500 atau resisten berikutnya. Dan jika kita perhatikan di broker summary untuk saham Adaro bisa kita lihat asing masih terus masuk. Akumulasi 2% lebih hari ini terpantau asing masih melakukan sedikit akumulasi. Tapi dalam 3 minggu terakhir ini bisa kita lihat asing masih masuk dengan jumlah yang lumayan besar. Nah kenaikan 2% lebih ini jika kita perhatikan di broker summary ini juga masih ada akumulasi. Sehingga Adaro saya lihat ada potensi untuk mencoba break 2.500. Jika ternyata masih gagal break, cara pergerakan masih ada potensi untuk mulai sideways kembali untuk tren jangka pendek dengan target penurunan tetap di harga 2.300. Jadi saat ini teman-teman bisa jadikan 2.300 untuk trail stop atau jadikan 2.100 untuk trail stop untuk teman-teman mungkin sudah dapat di bawah garis EMA 50 150. Tapi untuk teman-teman saat ini baru mau coba pantau di entry bisa lebih oke tetap tunggu kembali di sekitar 2.300. Jadi tunggu Adaro kembali mengetes 2.300 apabila masih kuat bertahan baru coba ikut di entry di sekitar 2.300 seperti pada perdagangan hari ini. Dan jadikan 2.500 untuk target swing jangka pendek karena harga yang terlalu entry di sekitar 2.300 sudah lumayan tinggi. Karena memang untuk Adaro sebelumnya sudah kami masukkan ke watchlist pada teman-teman member coba dipantau pada saat harga masih lumayan bawah di sekitar 2.200 sampai 2.100. Sekarang kita lihat ADMR juga bisa kita lihat secara teknikal saat ini juga masih bergerak sangat uptrend. Bisa kita lihat kenaikan hari ini 5% lebih ke 2.280 membuat ADMR saat ini mencoba untuk break resisten di 2.300. Dan secara tren jika kita lihat 2.000 saat ini sudah terkonfirmasi break. Ya sebelumnya memang beberapa kali mencoba break 2000 ADMR masih gagal break secara candle belum terkonfirmasi break. Tapi pada kenaikan hari Kamis kemarin sudah terkonfirmasi break, hari ini masih melanjutkan kenaikan. Dan untuk ADMR bisa kita perhatikan asing hari ini juga masuk. Jadi 1 minggu terakhir ini asing kembali masuk akumulasi dengan jumlah lumayan besar. Dan di broker saham juga bisa kita lihat ini masih ada akumulasi dengan jumlah lumayan besar. Sehingga potensi ADMR untuk tren jangka menengah untuk break 2.300 menuju target berikutnya di sekitar 2.500 juga masih lumayan besar. Jadi untuk ADMR apabila teman-teman sudah punya di sekitar 1.600 ke bawah, saat ini bisa jadikan 2.000 untuk trail stop. ADMR untuk tren jangka menengah masih oke selama masih kuat di atas 2.000. Selama ADMR terkoreksi tapi masih kuat di atas 2.000, ini masih belum ada tanda-tanda patah tren, masih on track untuk kembali naik mengetes 2.300 sampai 2.500 untuk target kenaikan terdekat. Dan jika terpantau ternyata minggu depan ADMR terkoreksi karena gagal break 2.300, menurut saya ini koreksi wajar. Nah saatnya ADMR sudah naik lumayan tinggi. Selanjutnya untuk AADI bisa kita lihat cara pergerakan AADI tidak seoke Adaro dan ADMR kan sebelumnya ini masih gagal bertanding garis EMA 50 150 sempat downtrend tapi pada saat mencoba break harga support 7.000 bisa kita lihat AD bisa bertahan mulai sideways satu berhasil naik di atas 7.200 sempat beberapa kali break garis EMA 50 150 gagal tapi bisa kita ini tidak membentuk low jadi mulai membentuk high low walaupun terkoreksi tapi masih kuat bertahan dan saat ini masih melanjutkan high low-nya dan menarik saat ini sudah terkonfirmasi garis EMA 50 150 terlewati karena saat ini kembali mengetes garis EMA 50 AAD bisa bertahan dan naik lumayan tinggi. Nah bisa kita lihat cara pergerakan kenaikan hari ini membuat AAD berhasil break 8.000. Nah cara pergerakan AAD juga sudah mulai reversal dari downtrend menuju uptrend. Nah kenaikan hari ini membuat AAD mencoba untuk break resisten di sekitar 8.500. Bisa kita lihat di sini apabila berhasil break target berikutnya itu di sekitar 8.800 sampai 9.000. Dan untuk AADE jika kita perhatikan di broker summary asing juga sama bisa kita lihat dalam 2 minggu terakhir ini mulai masuk akumulasi dengan jumlah lumayan besar
kenaikan 5% lebih ini juga terpantau ini masih ada akumulasi. Jadi untuk AD saya lihat masih ada potensi untuk break 8.500 menuju 8.800. Tapi untuk teman-teman saat ini baru mau coba pantau dan entry saham AD, ingat saat ini sudah naik lumayan tinggi, 2 hari terakhir kenaikannya lumayan tinggi, plus candle hari ini juga tidak begitu oke. Lebih oke menurut saya tunggu AD terkoreksi dulu mengetes kembali 8.000. Jika terpantau mengetes 8.000 masih bisa bertahan dari bawah, baru lebih oke untuk coba ikut entry daripada FOMO untuk mengejar di harga atas untuk saat ini. Karena apabila ternyata gagal break 8.500, AD tetap masih ada potensi untuk turun mengetes support di 8.000. Jadi untuk teman-teman sudah punya di harga bawah, misalnya bisa jadikan 8.000 untuk trade stop. Apabila AD terkoreksi di bawah 8.000, misalnya lebih oke pertimbangkan take profit dulu. Setelah itu baru tunggu kembali di sekitar garis EMA 50 150 untuk re-entry kembali. Sekarang kita akan coba analisa sama ESA. ESA juga salah satu saham ini punya Bapak Boy Thohir seperti Adro dan kawan-kawannya. Secara teknikal bisa kita lihat ESA hari ini juga naik 5% lebih ke 705. Bisa kita perhatikan ESA sebelumnya sempat kita bahas pada saat gagal melewati zona resisten 680 sampai 700 ini, bisa kita lihat terkoreksi kembali mengetes garis EMA 50 150, ESA masih bisa bertahan dari bawah. Dan secara teknikal ESA sebenarnya masih oke. ESA akan menarik apabila terkonfirmasi minggu depan berhasil break zona resisten ini. Karena sebelumnya bisa kita lihat merupakan zona resisten lumayan kuat. Beberapa kali dites ESA selalu gagal break. Jadi menarik apabila terkonfirmasi break. Target kenaikan berikutnya itu ada di 750 dan kedepannya ada potensi zona support ini akan menjadi zona support yang lumayan kuat untuk ESA kedepannya. Tapi jika kita perhatikan di broker summary untuk ESA pada kenaikan hari ini, asing juga masuk. Bisa kita perhatikan dalam 2 minggu terakhir ini asing mulai masuk akumulasi, walaupun akumulasi asing hari ini tidak terlalu besar. Tapi di broker summary jika kita perhatikan ini tidak ada akumulasi walaupun naik 5% lebih. Mana terpantau ada sedikit distribusi. Jadi untuk ESA apabila teman-teman sudah dapat di sekitar 650 sampai garis EMA 50 150, bisa tetap pertimbangkan untuk take profit apabila ESA ternyata gagal bertahan di atas 700 minggu depan. Atau minimal gagal bertahan di 680 apabila teman-teman mau jadikan 680 untuk target stopnya. Karena ingat ini masih berupa zona resisten apabila gagal break, cara pergerakan ESA tetap masih ada potensi untuk turun kembali mengetes garis EMA 50 150. Sebelumnya bisa kita lihat beberapa kali mencoba break gagal malah sempat turun bawah garis EMA 50 150. Jadi tetap cara pergerakan ESA masih sideways selama masih gagal break zona 680 sama 700 nih. Sebelum saya lanjut analisis saham berikutnya, saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini apabila teman-teman mau join bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini. Cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.